Hai sahabat hoki, salam sehat bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipan Karajaya Putra, dalam video seputar Chinese Tradition and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tarian singa, atau yang lebih akrab kita sapa sebagai barongsai. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang di tanah airnya tidak memiliki habitat singa asli, justru menjadikan hewan ini sebagai penjaga spiritual terkuat mereka selama ribuan tahun? Dan pernahkah terlintas di benak Anda bahwa tarian yang sering kita anggap sekadar hiburan Imlek yang bising ini sebenarnya adalah sebuah peta rahasia, sebuah blueprint kuno tentang strategi perang, manajemen energi, dan psikologi kesuksesan yang diwariskan oleh leluhur kita? Hari ini saya tidak ingin mengajak Anda sekadar menonton. Saya ingin mengajak Anda berkelana. Kita akan mundur ribuan tahun ke belakang menelusuri jalur sutra. Kita akan masuk ke dalam tenda-tenda jenderal perang zaman 3 kerajaan, dan kita akan duduk di bengkel pengrajin tua untuk memahami nyawa di balik topeng singa. Siapkan teh hangat Anda, duduklah dengan nyaman, karena kita akan mengupas tuntas rahasia barongsai yang jarang dibicarakan orang. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah paradoks sejarah. Bayangkan Tiongkok pada masa dinasti Han sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu harimau adalah raja hutan yang dikenal rakyat. Singa itu makhluk asing. Tidak ada singa yang berkeliaran di hutan bambu atau pegunungan berkabut Tiongkok. Bagi rakyat jelata saat itu, singa sama asingnya dengan naganya. Namun sejarah berubah ketika jalur sutra terbuka. Utusan dagang dari Persia dan Asia Tengah, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran dan Afghanistan, datang menghadap kaisar. Mereka membawa upeti yang luar biasa, seekor hewan buas berbulu emas dengan auman yang menggetarkan dinding istana. Mereka menyebutnya ser. Lidah orang Tiongkok kuno menyerapnya menjadi shi. Bayangkan kekagetan para pejabat istana saat itu. Mereka melihat hewan yang tenang namun mematikan, agung namun buas. Ini bukan sekadar hewan, ini adalah simbol kekuatan alam yang belum pernah mereka lihat. Karena rakyat biasa tidak bisa melihat singa asli ini, mereka mulai mendengar cerita-cerita dari para pedagang dan tentara. Imajinasi pun bermain, mereka menggabungkan bentuk anjing penjaga yang setia, kekuatan kerbau, dan mistisisme naga, lalu lahirlah bentuk singa Tiongkok yang kita kenal sekarang. Jadi, sahabat hoki barongsai yang Anda lihat itu sebenarnya adalah monumen imajinasi. Bukti bahwa budaya itu cair, ia menyerap hal-hal baru dan menjadikannya miliknya sendiri. Namun, barongsai bukan hanya soal bentuk, ia adalah soal fungsi. Pada masa dinasti Tang, zaman keemasan seni dan budaya, tarian singa bukanlah pertunjukan pinggir jalan. Itu adalah ritual negara. Bayangkan sebuah orkestra raksasa dengan 140 orang penyanyi dan pemusik mengiringi 5 ekor singa raksasa yang tingginya mencapai 3 meter. Mereka menari dalam formasi yang disebut musik perdamaian agung. Tujuannya untuk menyelaraskan energi langit dan bumi. Para kaisar percaya gerakan singa yang selaras dengan musik bisa menenangkan roh-roh jahat dan membawa stabilitas politik. Di sini ada pelajaran menarik. Leluhur kita sudah paham bahwa vibe atau suasana itu bisa diciptakan. Jika Anda ingin kedamaian, Anda harus menciptakan ritual yang damai. Jika Anda ingin semangat, Anda butuh ritual yang energik. Lalu, bagaimana transisinya dari istana ke jalanan? Disinilah masuk legenda Nian yang terkenal itu. Namun, mari kita bedah legenda ini bukan sebagai dongeng anak-anak, tapi sebagai metafora psikologis. Dikisahkan ada monster bernama Nian. Dia selalu datang di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan manusia. Nian ini adalah simbol dari ketakutan akan masa depan. Akhir tahun adalah masa yang menakutkan bagi petani kuno. Persediaan makanan menipis, musim dingin yang mematikan, dan ketidakpastian apakah musim semi akan datang tepat waktu. Penduduk desa menemukan bahwa Nian takut pada 3 hal, warna merah, api, dan suara keras. Maka mereka memakai baju merah, membakar bambu yang menjadi cikal bakal petasan, dan memukul panci serta wajan sekeras-kerasnya. Dan yang paling penting, mereka membuat tiruan singa untuk menakut-nakuti si monster. Apa makna tersembunyi di sini? Nian adalah manifestasi dari energi negatif, pesimisme, dan rasa takut yang menumpuk selama setahun.
Suara drum dan simbal barongsai yang memekakan telinga itu sebenarnya adalah shock terapi. Ia berfungsi untuk memecah keheningan yang mencekam, membangunkan semangat hidup yang layu, dan mengusir rasa takut itu. Dalam kehidupan modern kita, siapa nian Anda? Apakah itu rasa takut gagal memulai bisnis? Apakah itu kecemasan akan target penjualan? Atau mungkin rasa malas yang menumpuk? Saat Anda mendengar suara drum barongsai nanti, jangan hanya tutup kuping, resapi getarannya. Biarkan suara itu menghancurkan nian dalam pikiran Anda. Itu adalah suara keberanian. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke aspek visualnya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa wajah barongsai itu berbeda-beda? Ada yang alisnya kuning, ada yang merah, ada yang hitam legam. Ini bukan sekadar pilihan estetika pengrajin. Ini adalah kode karakter yang diambil dari epik sejarah Romance of the Three Kingdoms atau Samkok. Setiap warna mewakili satu tokoh pahlawan dengan watak kepemimpinan yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu karena ini sangat relevan dengan cara Anda membangun personal branding di dunia kerja. Pertama, singa Liu Bei. Ciri-cirinya, wajah dominan kuning atau emas dengan janggut putih panjang yang menjuntai. Seringkali memiliki ekor yang berwarna-warni melambangkan 5 elemen. Siapa Liu Bei? Dia adalah kakak tertua, seorang kaisar yang dikenal karena kebijaksanaannya, kemurahan hatinya, dan kepemimpinannya yang mengayomi. Dia bukan petarung paling kuat secara fisik, tapi dia pemimpin yang paling dicintai. Singa jenis ini melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kedewasaan. Biasanya, singa ini hanya dimainkan oleh guru besar atau ketua perkumpulan. Tarian yang dibawakan pun tenang, anggun, dan penuh wibawa. Dalam konteks bisnis, ini adalah energi seorang CEO atau founder yang visioner. Dia tidak perlu banyak bicara atau bertindak agresif, tapi kehadirannya saja sudah membawa rasa hormat. Kedua, singa Guan Yu. Ciri-cirinya, wajah dominan merah seringkali dengan aksen hitam. Janggutnya hitam panjang dan indah karena Guan Yu dijuluki Duke with the Beautiful Beard. Siapa Guan Yu? Dia adalah jenderal dewa perang yang dipuja karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan dan integritasnya. Dia adalah simbol persaudaraan. Singa jenis ini melambangkan keberanian, kesetiaan, dan perlindungan rezeki. Inilah singa yang paling sering Anda lihat di pembukaan toko atau kantor. Mengapa? Karena dalam bisnis, hal yang paling mahal harganya adalah trust atau kepercayaan. Pengusaha memanggil energi Guan Yu untuk memastikan mitra bisnis setia, karyawan jujur, dan rezeki yang datang adalah rezeki yang halal dan berkah. Ini adalah energi seorang manajer operasional atau mitra yang bisa diandalkan. Keras, tegas, tapi sangat protektif. Ketiga, singa Zhang Fei. Ciri-cirinya wajah dominan hitam atau hijau gelap dengan taring yang menonjol keluar, alis yang tebal dan pendek, serta janggut hitam yang kaku. Siapa Zhang Fei? Dia adalah adik termuda. Dia pemarah, impulsif, suka mabuk, tapi dia adalah petarung yang luar biasa berani dan ditakuti musuh. Dia pernah menahan ribuan pasukan musuh sendirian di jembatan Changban hanya dengan teriakan. Singa jenis ini melambangkan kekuatan brutal, agresivitas, dan semangat muda. Dahulu, singa ini digunakan oleh perguruan silat muda yang ingin menantang perguruan lain. Tarian yang dibawakan sangat cepat, agresif, dan penuh manuver sulit. Dalam kehidupan modern, ini adalah energi startup atau disruptor. Energi yang berani mendobrak pasar, berani mengambil risiko tinggi, dan bergerak cepat. Jika Anda sedang merintis usaha baru yang butuh dobrakan, mungkin Anda butuh semangat Zhang Fei ini. Jadi, sahabat hoki, tanyakan pada diri Anda, topeng mana yang sedang Anda pakai hari ini? Apakah Anda sedang butuh kebijaksanaan Liu Bei, integritas Guan Yu, atau keberanian nekat Zhang Fei? Memahami ini membantu kita menempatkan diri dalam situasi yang tepat. Mari kita bergeser dari visual ke audio, musik dalam barongsai. Banyak orang merasa musik barongsai itu asal berisik, padahal itu adalah sebuah orkestrasi metafisika yang sangat presisi. Ada 3 instrumen utama dan mereka mewakili 3 elemen kehidupan. Pertama, drum besar, tanggu. Ini adalah elemen detak jantung. Coba dengarkan baik-baik. Ritme drum barongsai tidak monoton. Dia melambat saat singa tidur, dia berdegup kencang saat singa marah atau berburu, dia berhenti sejenak saat singa ragu. Drummer adalah konduktor. Dia mengatur emosi.
Dalam hidup, ini adalah passion atau semangat Anda. Tanpa drum, singa itu hanya boneka kain. Tanpa passion, manusia hanya robot yang bekerja. Kedua, gong. Suaranya mendengung panjang dan dalam. Ini adalah elemen pikiran. Gong mengisi ruang kosong di antara ketukan drum. Saat singa sedang berpikir untuk melompati rintangan, gong akan berbunyi ngung, ngung, memberikan nuansa, ketegangan, dan pertimbangan. Dalam hidup, ini adalah wisdom atau kebijaksanaan. Kita tidak bisa hanya bergerak cepat, drum, kita juga perlu momen hening untuk berpikir dan merenung, gong. Ketiga, simbal, ceng-ceng. Suaranya tajam, keras, dan pecah, ini adalah elemen napas dan auman. Simbal berfungsi untuk mengejutkan. Secara spiritual, frekuensi tinggi dari simbal dipercaya paling efektif untuk memecahkan gumpalan energi negatif, syaki, di sudut-sudut ruangan. Dalam hidup, ini adalah action atau tindakan tegas, terkadang kita butuh gebrakan untuk mengubah keadaan. Ketika ketiga alat ini dimainkan bersamaan secara harmonis, terciptalah apa yang disebut harmoni dalam kekacauan. Ini pelajaran penting. Hidup kita mungkin berisik dan kacau seperti musik barongsai. Tapi jika kita bisa menyelaraskan detak jantung, semangat, pikiran, logika, dan tindakan aksi, kekacauan itu akan menjadi tarian yang indah. Sekarang kita sampai pada puncak pertunjukan ritual Cai Qing atau memetik sayuran hijau. Seringkali kita melihat atraksi di mana barongsai harus melompati tiang-tiang tinggi, jongs, menyeberangi kolam, atau memanjat kursi yang disusun vertikal hanya untuk mengambil seikat selada air yang digantung di atas langit-langit. Di dalam selada itu biasanya ada angpau. Mari kita bedah simbolismenya. Ini bukan sekadar atraksi sirkus, ini adalah simulasi kehidupan nyata. Qing atau sayuran hijau dalam fonetik Mandarin terdengar sama dengan kata yang berarti kekayaan. Jadi, prosesi ini adalah metafora perjalanan menjemput rezeki. Perhatikan tahapan Cai Qing ini karena ini adalah rumus sukses yang diajarkan leluhur. Tahap 1, observasi, kancing. Singa tidak langsung menerkam selada. Dia akan mengelilinginya dulu, dia mengendus. Dia melihat ke kiri dan kanan. Dia terlihat ragu dan curiga. Pelajaran, jangan gegabah. Dalam bisnis atau investasi, due diligence itu wajib, pelajari risikonya. Apakah tawaran yang hijau dan menggiurkan itu aman, atau ada jebakan? Singa mengajarkan kita untuk waspada. Tahap 2, uji coba, Qing. Singa akan menyentuh rintangan itu sedikit dengan kakinya, menguji kekokohan bangku atau tiang. Pelajaran, test the market. Sebelum terjun total, celupkan kaki dulu. Pastikan fondasinya kuat. Tahap 3, penaklukan Cai Qing. Dengan satu ledakan energi, singa melompat dan menerkam sayuran itu. Pelajaran, eksekusi harus totalitas. Ketika Anda sudah yakin, jangan ragu lagi. Lakukan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Tahap 4, berbagi Qing. Ini yang paling penting. Setelah singa memakan selada dan mengambil angpaunya, dia tidak menelan sayuran itu. Dia akan mengunyahnya hingga hancur, lalu dengan gerakan yang eksplosif, dia menyemburkan potongan-potongan selada itu ke arah pemilik rumah atau penonton. Mengapa disembur? Bukankah itu kotor? Tidak, justru inilah inti dari kemakmuran dalam budaya Tionghoa. Singa itu berkata, "Aku sudah mendapatkan rezekiku angpau. Sekarang aku bagikan kesuburan dan keberuntungan. Sayuran ini kembali kepada kalian, berlipat ganda." Rezeki yang ditahan hanya akan membusuk, rezeki yang disebar akan tumbuh menjadi rezeki baru. Dalam konsep modern, ini adalah Corporate Social Responsibility, CSR atau sedekah. Bisnis yang panjang umurnya adalah bisnis yang memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Jika singa itu serakah dan menelan semuanya, siklus energi terhenti. Ritual Cai Qing mengajarkan kita bahwa puncak dari kesuksesan bukanlah kepemilikan, melainkan kontribusi. Terakhir, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu hal krusial tentang etika dan tabu yang sering dilanggar oleh penonton awam. Sahabat hoki, jika Anda melihat barongsai sedang beristirahat atau sedang berfoto bersama, ada satu bagian tubuhnya yang pantang untuk disentuh sembarangan. Bagian manakah itu? Tanduk dan cermin di dahinya. Mengapa? Secara spiritual, kepala singa sudah melalui proses sakral yang disebut kaiguang atau buka mata. Titik-titik merah telah diberikan oleh suhu atau pendeta untuk menghidupkan roh singa. Tanduk adalah simbol koneksi ke langit, antena spiritual.
Dan cermin di dahi berfungsi memantulkan energi jahat. Menyentuh tanduk atau cermin dianggap dapat mengotori atau mengganggu sinyal spiritual tersebut. Ini sama tidak sopannya dengan memegang kepala orang tua atau atasan kita sembarangan. Jika ingin menyentuh, sentuhlah bagian janggut atau badannya yang melambangkan kemakmuran. Ini mengajarkan kita tentang respect atau rasa hormat. Di balik setiap tradisi, ada batasan yang harus kita jaga. Kita boleh bersenang-senang, tapi kita tidak boleh kehilangan tata krama. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Barongsai bukan sekadar boneka yang menari. Dia adalah guru bisu yang mengajarkan kita banyak hal. Dia mengajarkan bahwa ketakutan, nian, bisa dikalahkan dengan keberanian dan kegembiraan. Dia mengajarkan bahwa karakter, warna wajah menentukan nasib kita. Dia mengajarkan bahwa harmoni, musik lebih penting daripada sekadar kebisingan. Dan dia mengajarkan bahwa tujuan akhir dari mencari kekayaan Cai Qing adalah untuk membagikannya kembali. Mungkin saat Imlek nanti Anda melihat barongsai lagi, Anda tidak akan hanya melihat tarian akrobatik. Anda akan melihat cerminan perjuangan hidup Anda sendiri. Anda akan melihat singa itu melompati tiang, dan Anda akan berkata dalam hati, jika singa itu bisa melewati rintangan itu, saya pun bisa melewati masalah saya tahun ini. Jadilah seperti singa selatan. Waspada dalam berpikir, berani dalam bertindak, dan murah hati dalam berbagi. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.